Ya, mohon izin Ya. Kang. Ya, oke. Saat itu SDIT Baitur Rahman Citra menjadi salah satu yang pertama berdiri di Kalideres, Jakarta Barat, dan menjadi yang pertama juga di Kalideres itu anggota JSIT. Ya, SDIT itu ada suatu jaringan namanya JSIT, Jaringan Islam Terpadu di DKI dan nasional, itu sudah banyak anggotanya. Sebentar saya. Oke, baik, bisa lanjut Pak Andri. Ya, bismillah, ini adalah visi misi kami menjadi sekolah Islam yang terpercaya dalam melahirkan generasi muslim yang soleh. Yang kami utamakan soleh, cerdas, kreatif, dan mandiri. Ini juga ditempuh dengan misi kami, yaitu ini menjadikan agama Islam sebagai landasan awal membangun karakter anak serta membimbing mereka melalui keteladanan. Insya Allah kami berikan teladan-teladan yang terbaik yang kami berikan, mengoptimalkan kecerdasan anak dengan program pembinaan yang aktif dan kreatif, mendidik anak agar memiliki keterampilan sesuai dengan minat dan bakat. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi visi dan misi ini, dan tujuannya yang paling utama yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan As-Sunnah dan Al-Qur'an dan As-Sunnah, memberikan layanan pendidikan kepada siswa secara aktif dan kreatif, memberikan bekal kemampuan dasar keterampilan untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, yang dipadu dengan program-program yang kami berikan. Ya, kurikulum saat ini yang kami gunakan yaitu ada kurikulum nasional dan kurikulum Kehasan. Kehasan ini adalah Kehasan dari JSIT, lembaga kami, dengan pantauan Jaringan Islam Terpadu. Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang saat ini masa pandemi kami menggunakan KIKD yang dikeluarkan oleh Balitbang, yang sudah penyederhanaan KIKD-nya ya. Tidak semua KIKD di di kurikulum kami gunakan, jadi kami gunakan KIKD dari Balitbang. Kurikulum Kehasan yang ada yaitu kurikulum Al-Quran dengan metode UMI, takhusus tahfiz Al-Quran. Nanti penjelasan Al-Quran lebih jelasnya akan disampaikan oleh koordinator Al-Quran kami, yaitu Ustadz Yazid, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk takhusus tahfiz Al-Quran ini adalah program baru Bunda. Tahun 2021 ini kami buat agar lebih memberikan fasilitas kepada anak-anak yang memang minat kepada tahfiz Al-Quran lebih dalam lagi. Ini nanti pembelajarannya di luar jam pembelajaran reguler ya. Jadi ini ada tambahan jam untuk yang masuk ke takhusus. Takhusus ini adalah program yang ada seleksi terlebih dahulu ya Bunda. Seleksi. Nah, setelah seleksi dan berjalan 1 bulan kami pantau, seandainya progresnya bagus maka dia akan tetap di kelas takhusus. Seandainya memang progresnya kurang baik gitu ya, minatnya kurang baik terhadap tahfiz, maka kami akan ganti dengan siswa-siswa lain yang memang benar-benar lebih lebih minatnya kepada tahfiz, seperti itu ya Bunda. Nah, ini insya Allah difasilitasi oleh semacam les ya Bunda, tapi kami fasilitasi. Kalau les biasanya kan ada tambahan biaya, kalau ini memang sudah include, kami fasilitasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah BBQ, belajar berbasis Al-Quran. Insya Allah BBQ ini adalah pembelajaran. Di setiap pembelajaran kami itu kami masukkan nilai-nilai Islami ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah BPI, Bina Pribadi Islami. Bina Pribadi Islami ini juga kurikulum Kehasan JSIT
itu pun di luar dari belajar reguler ya, maksudnya pembelajaran biasa, jam pelajaran biasa. Nanti ini BPI akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Andri. Ini Zoom deh. Banyak murid-murid itu. Iya, anaknya mau ikut ya Bunda ya, nggak apa-apa ikut mendengarkan. Ya, selanjutnya ke Hasan juga ini ada hadis, Arabic, English, dan Siroh. Siroh ini nanti belajarnya gabungan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, 4, 5, dan 6 itu digabung. Ya, sama Master Siroh Baitur Rahman. Ya. Oke, lanjut Pak Andri. Ya, ini Al-Quran. Al-Quran ini menggunakan standar Umi Foundation, menggunakan irama ros, tahfiz juz 30 plus 29, bahkan sampai ada yang juz 28. Ini tergantung kerjasama orang tua juga dengan sekolah, juga minat siswanya, semangat belajar siswanya, sangat menghafal siswanya ini kuat gitu. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ustadz Yazid selaku koordinator Al-Quran. Ya, ini adalah BPI. Gambaran BPI seperti ini ya Bunda. Small group discussion. Jadi BPI ini programnya dengan kelompok kecil gitu ya Bun ya. Materinya berkaitan dengan akidah, akhlak, fikih, adab. Juga di luar materi itu ada leadership, teamwork, public speaking, empathy, juga creativity, seperti itu. Nah, nanti ini Pak Andri yang lebih detail ya menjelaskannya. Bisa saya jelaskan sekarang dulu? Oh langsung, oke, nggak apa-apa. Baik, biar nggak bolak-balik aja nih. Mohon izin misalnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk yang pertama kali mungkin, atau mungkin yang kakaknya sudah ada di kelas atas sudah kita berjumpa, dan saya Mr. Andri, Kak Andri, Pak Andri, atau siapa saja boleh kalian. Untuk BP ini kebetulan memang saya menjalankan BP ini sebenarnya sudah di-launching ketika acara pesantren Ramadan kemarin secara online. Pesantren Ramadan kemarin secara online sudah dijalankan secara online, belum dipraktikkan secara lebih tinggi. Insya Allah di tahun ajaran ini kita akan praktekkan ini, mungkin bertahap, entah apakah nanti kita lihat jadwalnya, apa bisa dimulai dari kelas rendah atau dimulai dulu dari kelas atas, baru nanti semester keduanya di kelas rendah. Tujuan dari BPI ini bukan saja sekedar transfer knowledge, tapi di sini juga transfer pembiasaan. Jadi di sini disampaikan nanti mengenai akidahnya, akhlak, fikih, adab, dan di luar dari materi pembelajaran. Sifatnya seperti diskusi kecil. Dan juga di samping itu nanti ada games-games atau berkaitan dengan acara-acara atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan itu dalam bentuk kelompok kecil seperti ini, yaitu pelatihan kepemimpinan. Nanti anak-anak dibiasakan untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka bergantian menjadi ketua kelompok BPI, lalu nanti mereka juga bekerja sama secara online bisa loh, ternyata kerjasama mereka, nanti mereka dibuatkan grup, lalu mereka diskusi di sana, bekerja sama menyelesaikan suatu masalah, lalu nanti mereka juga diminta untuk mempresentasi secara ringan presentasinya. Jadi bentuk-bentuk kegiatan seperti itu. Dan nanti dalam BPI juga empatinya akan kita latih dalam misalkan celengan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kebutuhan, dan juga kreativitasnya akan dibina. Ini lanjut ke yang selanjutnya Bu Lala ya. Ya, untuk selanjutnya karena masih bagian dari tanggung jawab saya sebagai penanggung jawab kurikulum. Kurikulum itu nanti dibagi menjadi dua, kurikulum rendah sama kurikulum kelas atas. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 yang nanti dikomandoi kelas atas itu kelas 4, 5, 6, yang kelas 1 dikomandoi oleh Bu Ijah.
Ijah, dan yang kelas atas dikomandoi oleh Bu Evi. Ya. Nah, untuk yang perlu ayah bunda ketahui mengenai metode PJJ yang akan nanti dijalankan oleh Ananda. Dan insya Allah nanti selama pembelajaran itu akan dilakukan live via Zoom. Dimulai dari pagi, nanti jadwalnya akan menyusul mulainya jam berapa sampai jam berapa. Yang jelas nanti dalam live via Zoom ini anak-anak akan diminta untuk mengikuti pembelajaran seperti halnya di kelas, tapi nanti ada jeda-jeda istirahatnya setiap pelajaran karena nggak baik juga buat anak-anak untuk menatap layar gadgetnya dalam waktu yang berlama-lama karena maksimal yang disarankan oleh dokter itu 90 menit atau 1,5 jam. Setelah itu maka istirahat matanya dalam melakukan kegiatan lain tidak menatap layar. Jadi dan tugas-tugas dikerjakan juga tidak dijadikan PR buat Ananda yang bisa mengikuti live Zoom dari pagi sampai siang atau mungkin dari pagi sampai zuhur, nanti selebihnya adalah mengerjakan tugas ditunggu sampai siang. Nah, juga nanti pemberian materinya bisa disajikan oleh masing-masing guru kita dalam live via Zoom, dipresentasikan oleh guru-guru kita langsung, dan juga nanti tugas-tugasnya akan disampaikan dalam Google Classroom. Nah, nanti ada sesi khusus ayah bunda untuk Ananda membuat email. Jadi yang membuat tentu orang tua, bukan Anandanya yang membuat. Yang membuat orang tua, minta tolong nanti disiapkan ayah bunda gadget atau alat yang digunakan oleh Ananda nanti untuk belajar selama pembelajaran online nanti. Mohon kalau memang ada dikhususkan untuk pembelajaran nanti dalam gadget itu, baik laptop, komputer, handphone, itu ditautkan dengan email yang nanti ayah bunda buat. Nah, email ini khusus untuk pembelajaran jarak jauh yang nama emailnya harus dengan nama email Ananda. Jadi nanti kalau misalkan nama emailnya yang pakai email sudah ada, misalkan pakai email saya, bagaimana pakai ayahnya? Nanti yang muncul di Classroom, di Google Classroom, namanya bukan nama Ananda, tapi yang muncul di Classroom adalah nama ayahnya. Sebenarnya kalau untuk kelas 3, 4, 5, 6 sudah ada akun GSE yang digunakan untuk Google Classroom. Edu, ya GSE ya. Nah, akun Edu sudah dibuatkan oleh masing-masing siswa oleh pemerintah, dan itu nanti kelas Sudah dapat dari sana sudah dapat dari sana ya Bu ya. Ya kelas 3, 4, 5 itu nanti menggunakan email itu yang sudah sesuai dengan namanya. Iya, sudah ada. Ya, tapi kalau kelas 1, 2 belum ada nih Bu. Kita belum ada dan pemerintah dibuatkan. Iya, belum ada. Belum ada. Jadi kalau misalkan kita nunggu belum tentu kapan pastiannya, maka minta tolong nanti untuk kelas 1 untuk ayah bunda, Ananda dibuatkan email dengan nama Ananda, boleh di belakangnya apa saja, misalkan namanya adalah Ibnu 001, boleh, atau Muhammad Ibnu Syam, kebetulan itu anak saya ada yang masih di kelas 1. Muhammad Ibnu Syam 10 gitu, atau Muhammad Ibnu Syam, berapa saja, yang penting nama depannya adalah nama Ananda. Nah, yang penting itu. Kalau misalkan agak kesulitan nih, namanya udah benar tapi ternyata tidak tersedia di Google, di Gmail-nya tidak tersedia, maka biasanya Gmail akan menyarankan untuk menambahkan angka di belakangnya untuk mendapatkan alamat email. Jadi mohon minta tolong kepada ayah bunda dipersiapkan untuk akun email Ananda yang dikhususkan untuk belajar Ananda, nanti akan masuk ke dalam Google Classroom. Nah, juga nanti tugas-tugas akan dikumpulkan via Google Classroom. Nah, nanti maka dari itu nanti insya Allah akan ada pendataan untuk siswa, apakah selama nanti PJJ itu bisa ditemani oleh siapa? Apakah ditemani oleh ayah, atau ditemani oleh bunda, atau ditemani oleh kakak, atau oleh siapa? Nanti insya Allah akan ada pendataan seperti itu agar guru juga memahami kondisi siswa. Nah, yang selanjutnya adalah insya Allah nih yang akan kita lakukan dan kita harapkan benar-benar nih bersama bahwa kita akan melakukan blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning itu menggabungkan antara online dengan offline. Karena pada saat sebelum virus corona ini kembali memuncak dan PPKM, itu pemerintah
Menteri kita Nadiem Makarim itu pun juga sudah memutuskan untuk pelajaran tatap muka bertahap. Bertahap dalam artian nanti digilir, dijadwalkan. Tidak setiap hari Ananda masuk ke sekolah, tapi mungkin sepekan 2 kali atau bahkan sepekan sekali. Nah, maka oleh karena itu konsekuensinya yang datang pada saat itu nanti insya Allah ketika nanti yang datang online, yang datang offline tatap muka, maka dia bisa mengikuti pembelajaran langsung dengan gurunya. Nah, bagaimana dengan yang online? Maka yang online juga di real time, di waktu yang sama, secara online bisa ikut belajar pelajaran yang disajikan oleh guru pada hari itu, pada jam tersebut. Ya, maka kita menyebutnya dengan blended learning, pembelajaran perpaduan antara online dan offline. Itu insya Allah konsepnya sudah kita siapkan, maka ini mudah-mudahan bisa terlaksana untuk Pak Andri. Iya, misalnya ada yang mau ditambahkan? Tanya suruhnya Adri. Iya, seandainya mungkin blended learning untuk anak-anak ke sekolah memang tidak memungkinkan, maka kita nanti ada program lain yang benar yang kita buat program plan B-nya ya. Seandainya siswanya nggak bisa datang, mungkin ada kunjungan guru ke siswa, rumahnya itu bisa kelompok bareng jika memungkinkan seperti itu. Nah, karena memang kalau ya, jadi pokoknya kita siapin ya. Jaringannya, sepertinya jaringannya putus nyambung. Ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Lala, bahwa nanti insya Allah akan juga ada home visit dari gurunya secara bertahap ya ke siswa-siswa untuk pengenalan secara lebih dekat. Kalaupun nanti blended learning masih dijalankan dalam waktu yang cukup lama, dalam artian tidak tahu nih kapan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 semester, atau mungkin setahun kita seperti ini, tapi insya Allah nanti akan ada tur ke sekolah. Jadi bukan belajar, tapi mengunjungi sekolah, bertemu tatap langsung. Hanya beberapa menit, lalu bisa pulang. Jadi tur ke sekolah. Setidaknya siswa pernah menginjakan ke sekolah. Gitu. Nah, yang kelas 1 kemarin yang sekarang naik kelas 2, itu mungkin sama sekali belum pernah menginjakan atau melihat langsung sekolahnya, kecuali memang diajak orang tuanya untuk pas saat pengambilan rapor. Tapi ada juga yang sama sekali belum pernah. Maka dari itu, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran bahwa kita bisa melakukan blended learning atau school tour atau home visit. Ini sambil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai metode PJJ, dan selanjutnya mengenai pembiasaan Islami. Karena sepertinya ini keluar dari Zoom karena jaringannya. Memang beberapa kali tadi sudah seperti itu. Ini akan dijelaskan insya Allah dengan bagian kesiswaan. Siswa ini akan menjelaskan adalah Bu Fitri. Kepada Bu Fitri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayah bunda, di sini saya sebagai kesiswaan di sekolah SD Baitur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiasaan Islami di sekolah SD Baitur Rahman kita saat ini. Nah, di sini ada gambar apa namanya nih, anak-anak sedang melaksanakan sholat duha, ayah bunda. Nah, ini untuk sholat duhanya yaitu hanya kelas, yang sholat duhanya di luar hanya kelas 4, 5, dan 6. Nah, seperti kalau misalkan yang offline, di sini offline pembiasaan Islaminya, kalau kita tatap muka di sekolah, yang kita laksanakan itu ialah melaksanakan sholat duha berjamaah. Kalau untuk kelas atas yang tadi saya bilang, kelas 4, 5, 6, itu melaksanakannya di lapangan sekolah atau di teras sekolah. Kalau kelas 1, 2, dan kelas 3 itu masih melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1 melaksanakan di kelasnya nanti dengan panduan gurunya, dengan panduan mis-misnya yang ada di kelasnya masing-masing. Kita belajar di situ gimana gerakan sholatnya, bacaan sholatnya untuk kelas 1 dan 2.
Nah, lanjut setelah melaksanakan sholat duha ada murojaah. Murojaah membaca surat-surat juz 30 untuk kelas 1 bisa membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek terlebih dahulu. Terus dilanjut dengan Asmaul Husna bersama di kelas atau di lapangan sekolah. Lanjut dengan zikir pagi atau menggunakan al-masurat untuk kelas atas. Biasanya kelas 4, 5, 6 mereka setelah sholat duha melaksanakan murojaah Asmaul Husna, lanjut dengan zikir paginya yaitu menggunakan al-masurat. Kalau misalkan untuk kelas 1 masih dengan menggunakan surat-surat pendek ya ayah bunda. Lanjut dengan ikrar. Setelah itu belajar dengan adab Islami di kelas. Lanjut nanti setelah pembelajaran mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Untuk kelas 4, 5, dan 6 melaksanakan sholat zuhur di masjid. Untuk kelas 1, 2, dan 3 masih melaksanakan sholat zuhur di kelasnya masing-masing. Nah, ini ketika kita tatap muka atau offline. Nah, beda lagi dengan yang online. Kalau yang online itu berkurang ya Bunda ya poinnya ya. Kita bisa melaksanakan duha di rumah. Duha di rumahnya bisa kita laksanakan sebelum kita memulai Zoom meeting atau ketika di saat kita Zoom meeting anak-anak melaksanakan sholat duha dengan pantauan guru. Lanjut zikir pagi atau Asmaul Husna di awal pembelajaran. Ketika kita sapa-sapa pagi, untuk di Zoom kita sapa-sapa pagi dengan siswa-siswi, kita bisa melaksanakan membaca Asmaul Husna atau murojaah dengan surat-surat pendek untuk kelas 1 dan kelas 2. Lanjut dengan ikrar siswa. Ikrar siswa masih berjalan di ketika online. Setelah itu kita belajar adab mencari ilmu. Lanjut, Mr. Andri. Nah, di sini nanti ada kegiatan siswa ya Ayah Bunda ya. Ada kegiatan siswa yang ketika offline atau online. Ketika online yang dilakukan kegiatan siswanya yaitu pesantren Ramadan. Pesantren Ramadannya seperti tahun kemarin kita melaksanakannya melalui online, melalui Zoom meeting. Lanjut dengan wisuda tahfiz tahun kemarin kita melalui online, melalui Zoom meeting. Perayaan PHBI, Idul Adha, hari Muharram, Maulid Nabi, dan Tahrib Ramadan kita tahun kemarin melakukan secara online. Lanjut dengan seminar motivasi itu secara online. Peringatan HUT RI secara online, seminar parenting secara online. Nah, kalau misalkan wabah coronanya tidak ada atau kita melaksanakan secara offline, tatap muka, yaitu seperti yang ditulis ini, ada cooking day dengan kelasnya masing-masing, atau misalkan ada kelas satunya, ada 2 kelas, nanti cooking day, atau market day, ada market day. Terus ada renang, ada super camp. Untuk super camp biasanya hanya kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1 tidak ya Bunda. Lanjut dengan daurah Quran. Itu kalau misal outing class itu kita melaksanakan secara offline. Gitu. Sudah Mr. Andri? Baik. Langsung saya kembalikan kepada Ms. Malang. Andri, iya ya Bunda, mohon maaf ya tadi mentah. Ini kendala online seperti ini ya. Cari-cari sinyal dulu ya. Jadi gelap nih, agak gelap tampilannya nih ya. Pindah tempat. Ya, lanjut ya tadi ya. Terima kasih Miss Fitri selaku kesiswaan tahun ini. Lanjut dengan SKL praktik ibadah. Nah, ini SKL kami semester 1 dan semester 2 ini kelasnya. Nah, kelas 1 saat ini adalah hanya gerakan wudhu ya. Berikut mungkin niat dan bacaan doa setelah wudhu semester 2-nya. Ya, mudah-mudahan meskipun nanti online dan offline-nya tidak optimal,
mereka sudah bisa melakukan wudhu dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kelas 2-nya gerakan sholat, bacaan sholat sama ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan gerakan dan bacaan sholat dan baik dan benar. Oke, kelas 3-nya kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Oke, lanjut Pak Andri. Ini Ustadz Yazid alhamdulillah sudah bergabung sama kami. Oh, sudah ya? Ya. Oke, mau bisa dipersilakan. lanjut ke Ustadz Yazid biar enggak ini Ustadz Yazid. kembali ke Assalamualaikum. pembelajaran Al-Qur'an. Salam, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ambil Oke, ini. Ustadz Yazid saya kembalikan ke maksudnya untuk slide-nya nanti yang Iya. sebelumnya. Iya, mohon maaf ini ya. Lagi ngajar online. Baik. Ustaz ya. Ya, Oke. tafadhol Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Untuk pembelajaran Al-Qur'an nanti slide-nya Ustaz Andri. Silakan. Salam-salam dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada dewan kepada kepala sekolah yang kami hormati, dewan guru dan wali murid yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bermuajahah ya, bertatap muka di online pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bunda-bunda yang saya hormati, kepala sekolah dan dewan guru, perkenalkan saya koordinator Al-Qur'an, ya, koordinator Al-Qur'an. Oh, tidak ada ininya ya. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya koordinator Al-Qur'an dari SD Timba RT, Baitur Rahman Citra, dan mempunyai teman-teman guru-guru Quran, bunda. Jadi guru-guru semuanya ada 7. Ada Ustadz, saya perkenalkan satu-satu, walaupun tidak ada di sini. Ada Ustadz Royadi, Ustadz Dedi, Ustadz Jawad, lalu ada Ustazah Nabila, Ustazah Moris, Ustazah Bena, dan Ustazah Umi. Saya dibantu dengan 7 guru Al-Quran. Baik, saya sedikit menerangkan tentang pembelajaran Al-Quran di SDIT. Yang pertama adalah kita SD Baitur Rahman Citra menggunakan metode UMI, ya bunda, dengan metode UMI. Ya, kita mungkin bunda-bunda masih ada yang belum tahu. Nah, kita lebih tahu kepada kalau di rumah-rumah mendengarnya Iqra. Ya, ini sama. Kita hanya berbeda metode saja. Jadi kalau di rumah sering mendengarkan Iqra, dan di BRC kita menggunakan metode UMI. Nah, di sini metode UMI ada 6 jilid bunda. Nanti ada 6 jilid, ada dari 1 sampai 6. Ditambah nanti ada buku khusus gharib, ada buku khusus tajwid, plus nanti ada Al-Qur'annya. Al-Qur'annya kita langsung dari cetakan UMI. Nanti walaupun di rumah mempunyai Al-Qur'an, kita meminta sih anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk menggunakan metode UMI biar seragam, biar sama. Nah, nanti menggunakan irama ros, nanti kita ajarkan iramanya. Dan itu semuanya sama. Walaupun di rumah kita sering anak-anak kita mendengar irama-irama yang lain. Oh, ada irama ros, ada nahawan, ada itu belajar ilmu nada, ilmu apa, lagam kita yang biasa di rumah. Tetap kita di BRC menggunakan irama ros adanya. Jadi jilid 1 sampai Al-Qur'an dan terus sampai Al-Gharib dan sampai selesai menggunakan irama ros. Dan tahfiznya insya Allah target minimal kita adalah juz 30 minimal. Insya Allah minimal. Ayah bunda nanti kalau sudah keluar, nanti anak kita keluar dari BRC itu minimal sudah bisa menghafalkan ayat juz amma atau juz 30. Dan selebihnya mudah-mudahan anak-anak kita dapat bisa menghafal sampai juz 29. Nanti juz 29, juz 28. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah ada rencana kita rencana ada takhusus
khusus anak-anak yang memang menghafalkan yang luar biasa. Artinya dalam menghafalkan, anak-anak kita ini cepat sekali mendapatkan hafalan dalam waktu yang diberikan, misalkan 10 menit atau 30 menit dapat berapa ayat. Nah, nanti kita khususkan anak-anak kita untuk mengikuti hafalan khusus 29 atau 28 dan seterusnya. Gitu. Insyaallah nanti itu target kita minimal sih sampai juz 30. Insyaallah juz 30 kita sudah bisa menguasai. Dan metode Umi ini kita punya target. Kelas 4 itu kalau misalkan sekarang anak-anak kita, siswa-siswa kita kelas 1, insya Allah minimal kelas 4 itu sudah mulai baca Al-Quran. Karena hitungan target kami setiap semester itu minimal 1 jilid. Nah, kalau sampai kelas 3 berarti 6 jilid selesai. Lalu kelas 4 sudah bisa masuk ke Al-Quran. Ya, insya Allah nih anak-anak kita nanti udah kelas 4 ya, minimal sudah bisa masuk dalam pembelajaran Al-Quran, dilanjutkan dengan gharib dan dilanjutkan dengan tajwid. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti sudah keluar dari sini sudah bisa baca Al-Quran dan memahami tajwid. Itu saja. Baik, itu penjelasan dari saya. Ternyata ada lagi Ustaz? Apa ini aja? Oke, sepertinya cukup ini untuk pembelajaran Al-Quran. Oh iya. Nah, langsung aja ke Miss Lala. Kepada Miss Lala, silakan untuk melanjutkan Oke, iya. penjelasan. Baik, saya pamit. Terima kasih. Tetap tidak kemana-mana, saat kan masih ada tanya jawab, Ustaz. Oh, masih ada tanya jawab ya Ustaz ya? Iya, Ustaz. Oh, nanti gini aja Ustaz, nanti ya nunggu Bu Lala dulu ya? Iya, sebentar. Sebelum misalnya tinggal dikit lagi kok. Oh, iya, baik. Ya, salam. Ya, maaf ya, ada telepon tadi. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Yazid. Ya, Ayah Bunda, yang sekarang ini memang yang kelas 4, alhamdulillah sudah beberapa siswa yang ke Al-Quran, dan memang mayoritas kalau mereka kelas 6 itu sudah 2 juz, insya Allah sudah bisa hafal ya. Ya, itu pun memang butuh bantuan Ayah Bunda untuk murojaah setoran hafalannya kalau online ya Bunda ya, sama Ayah Bundanya di rumah gitu atau kakaknya di rumah seperti itu. Ya, ini kayaknya poin terakhir yang paling utama dan harus diutamakan ya di pendidikan kita, sinergi dan keseimbangan pendidikan. Ya. Kami selaku pihak sekolah sangat membutuhkan ya sinergi antara guru dan orang tua ya. Pendidikan itu butuh saling sinergi antara pola asuh orang tua di rumah dan program pendidikan di sekolah agar tercipta keseimbangan yang harmonis sehingga tercapailah tujuan dari pendidikan. Nah, itu kenapa kita mengadakan pertemuan ini ya, agar kita pihak sekolah dan Ayah Bunda saling mengenal, dan kalau sudah kenal kita saling bersinergi memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan bisa diterapkan di rumah dan klop, insya Allah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Selain dari kerjasama ini, makanya kita juga mengadakan parenting agar kita sama-sama juga memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Itu aja mungkin. Ada lagi Pak Andri? Cukup ya? Nah, ini dokumentasi kegiatan aja. Oke, ya dokumentasi kegiatan ini Ayah Bunda, sedikit dokumentasi kami. Ini kegiatan Super Camp 2 tahun lalu ya, 1 tahun kemarin memang tidak ada karena online. Tidak ada kegiatan Super Camp, anak-anak kangen sekali dengan Super Camp. Ini prestasi ini ke saat kemarin Olimpiade Olimpiade Sains ya. Ini
sama di gugus ada lomba FLS 2N dan FL 2N, dan ini silat pencak silat ya. Ya, ini pengajarnya sudah almarhum ini, Pak. Ya, lanjut. Ini outing class. Kalau memang kalau offline ya Bunda, kelas 1, 2, dan 3 itu outing kelasnya ya ini scientist. Kalau kelas 4, 5, dan 6 itu dia outing kelasnya super camp ya. Ini kegiatan ibadahnya. Lanjut. Ini dokumentasi saat offline ya, masih offline, tapi kemarin kita juga mengadakan bakti sosial bekerja sama dengan Komite TK dan SD. Dokumentasinya karena memang ini adanya yang baksos offline ya. Nih, terima kasih nih tim komite. Lanjut. Nah, ini tim Marawis kita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa offline dan bisa kembali berkembang ya tim Marawisnya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah cukup dari kami pemaparan sedikit tentang SDT Baitur Rahman Citra. Yang mungkin nanti ada yang mau tanya jawab, dipersilahkan. Saya tutup dulu. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembalikan kepada Miss Ika, tapi sebelumnya kepada Ayah Bunda, mohon menuliskan nama Ananda di kolom chat ya. Nanti chat ini akan disimpan sebagai absensi kehadiran Ayah Bunda dalam acara ini. Terima kasih. Silakan Miss Inka. Buka sesinya jawab. Beserta Ustadz Yazid yang telah memaparkan perihal apa-apa saja yang berkaitan dengan SDIT Baitur Rahman Citra. Baik, Ayah dan Bunda, jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan Bunda, Ayah. Ya, bentar Pak Andri. Ya. Mungkin saya jawabnya tidak juga banyak ya, karena ini saya ada yang mau pasang ini slide di sekolah. Harus ada yang lihat ya. Jadi mungkin di Zoom ini tanya jawabnya nggak apa-apa, sedikit aja, nanti bisa dilanjut di chat kelas ya. Ya. Kalau seandainya memang nggak bisa kejawab di situ. Baik, berarti tiga orang aja dulu ya. Iya. Nanti sisanya bisa chat di WA ya. Mungkin ada yang silakan diangkat tangan saja. Nanti saya spotlight videonya. Atau sebutkan nama. Ada? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, boleh ya, Miss? Oh iya, silakan. Ya, saya izin bertanya. Yang pertama, masalah akun anak tadi ya, Miss ya. Tadi kalau tidak salah, untuk kelas 1 dan 2 memang belum ada akun dari dinas, jadi anak dibuatkan akun pribadi gitu ya? Iya. Nah, untuk kelas tingginya ada nggak ya, Miss, akun dari dinas? Lalu nanti apakah akan digunakan akun yang dari dinas atau tetap menggunakan akun pribadi untuk kelas tinggi? Itu yang pertama. Yang kedua, yang program terbaru yang tadi Tahosus ya, kalau nggak salah, Tahosus. Nah, apakah itu nanti siswa yang akan mengikuti program tersebut dipilih dari sekolah atau mendaftar gitu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mau jawab misalnya atau saya? Kalau nanti ya. Oke, saya jawab sedikit, nanti Pak Andi kalau mau menambahkan silakan ya Pak Andi ya. Ya, Bunda, ini kakaknya sudah di sini ya Bunda ya. Untuk akun kelas 1 dan 2 memang belum ada Bunda. Yang kakak kelasnya 3, 4 sampai 6 itu sudah ada. Nanti akan digunakan pakai yang akun yang sudah ada ya Pak Andri ya, karena sudah sesuai dengan nama siswa. Nah, kalau yang baru kelas 1 dan 2 itu nanti minta tolong orang tuanya yang buatkan sesuai dengan nama siswanya ya Bunda ya.
Oke, itu cukup untuk yang pertama ya, Bunda. Iya, Untuk yang kedua berkaitan dengan takhusus ya. Berkaitan dengan takhusus yang pertama memang kita ini melihat dengan kemampuan siswa dulu. Ya, tapi ini pendaftaran juga bisa ya Pak Andri ya. Kita juga buka daftar. Karena apa? Karena kalau dengan pendaftaran berarti minatnya ada gitu ya. Pendaftaran dengan sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan visi misi kita, minat siswa kita tampung lah seperti itu. Nanti pendaftaran, kalau seandainya memang daftar kita sudah mulai pembelajaran 1 bulan, kita nilai, kita pantau selama 1 bulan ada progres yang baik, maka lanjut. Kalau seandainya nanti progresnya kurang baik, maka kita cut dulu, kita ganti dengan pendaftar yang lain, karena memang tidak besar ya, kalau takhusus itu kelasnya kelas kecil, agar lebih terpantau seperti itu. Nah, nanti tapi bisa daftar lagi gitu, kalau memang udah semangat lagi daftar lagi, nggak apa-apa ya Pak Andri ya, seperti itu ya. Ya. Oke, itu Bunda. Ya, terima kasih Miss, karena saya tertarik nih gitu. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Amin, amin. Itu makanya sayang sekali banyak di antara siswa kita yang punya talent untuk dan punya motivasi untuk hafal lebih banyak lagi, tapi karena pembelajaran di UMI memang lebih banyak fokus ke tahsinnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita adakan program tersebut. Oke, baik Miss, terima kasih Miss. Ya, sama-sama. Pak Andi mau nambahkan? Ya, untuk yang akun tadi ya, untuk kelas atas, insya Allah sudah ada. Nanti akan diberikan beberapa minggu ke depan sebelum pembelajaran dalam artian pembelajarannya normal. Nanti akan ada pelatihan untuk kelas atas. Nanti biar nanti siswanya yang akan melakukan. Jadi ada pembimbingan dan nanti dibuatkan video untuk melakukan registrasi masuk ke dalam Google Classroom. Jadi sistemnya nanti kalau misalkan emailnya sudah aktif, sudah masuk ke dalam gadgetnya, ke handphonenya, nanti dapat undangan email untuk undangan masuk ke dalam Google Classroom. Tinggal emailnya dijawab, diklik, insya Allah otomatis masuk ke dalam Google Classroom. Jadi semuanya nanti informasi berkaitan dengan pembelajaran akan di situ. Tapi juga tidak melupakan WA group untuk pembelajaran yang untuk informasi-informasi yang sifatnya umum. Tapi kalau yang Google Classroom itu sifatnya untuk pembelajaran khusus di kelas itu. Itu saja. Ya, silakan Ayah Bunda jika ada yang bertanya lagi pakai reaction hashtag. Dua orang lagi. Baik. Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin nanti pertanyaannya kalau belajarnya sudah mulai, baru banyak pertanyaannya. Insya Allah. Baik, kalau begitu. Ya, insya Allah untuk ini Pak Andri, ya kayaknya udah cukup ya. Insya Allah nanti MPLS kita kelas 1 mulai hari Selasa ya Pak Andri ya. Ya. Tanggal 13. Insya Allah sebenarnya sih harus mulainya jam 7:30 ya, tapi kita agak disiangkan sedikit. Nah, jam berapa Pak Andri nanti insya Allah? Jam 9 ya Bunda. Mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mendampingi Ananda ya, yang tugasnya masih di rumah, insya Allah masih bisa ya, mudah-mudahan. Tapi yang tugasnya di luar, seandainya memang mau melihat dari kantor, boleh, nggak apa-apa ya Pak Andri ya, ikutan gitu. Meskipun jauh, tapi kita bisa tetap melihat anak-anak kita di tahun pelajaran baru, seperti itu. Silahkan, yang penting dapat link Zoom-nya dari anaknya atau di nomor HP yang satunya. Ayah Bunda mau masuk di nomor HP yang satunya lagi, silahkan. Nggak apa-apa. Ini manfaat dari offline ya, online ya Pak Andri ya. Meskipun jauh kita tetap bisa bertemu gitu ya. Kita ambil manfaatnya aja. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya Bunda ya. Sehat semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana? Ustaz Yazid, ada yang mau ditambahkan mengenai takhusus tadi? Silakan.
Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Alhamdulillah sudah. Ya, sudah. Baik. Kalau gitu saya kembalikan kepada Miss Inka untuk menutup acara hari ini. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi pertemuan dengan wali siswa berkaitan dengan pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kami kembalikan kepada Miss Inka. Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan rapat kita. Kita sama-sama berdoa semoga ke depannya Ayah dan Bunda semua serta rekan-rekan guru di sini bisa saling bersama bersinergi untuk pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak. Alhamdulillah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf selaku MC. Kita tutup rapat hari ini dengan istighfar 3 kali beserta doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-bunda semua. Udah didokumentasikan, Pandri? Sudah direkam. Mohon doanya ya untuk guru-guru karena banyak yang kurang sehat. Semoga Allah memberi kesehatan semuanya. Amin. Ya, MPLS ini dikerjakan dengan tenaga-tenaga yang kondisi yang lemah. Insya Allah tetap dilaksanakan MPLS. Amin. Baik, saya akhiri ya Bunda ini untuk Zoom-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.